Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Dwi Andika, kelas 1B, jurusan Teknologi Laboratorium Medik, dengan NIM 1913453051. Dosen pengampu yaitu Bapak Busik Parison MH. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Dalam video ini, saya akan membahas bab 3, yaitu bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, marilah kita akan membahas makna integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris, yaitu yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Jadi, integrasi nasional adalah proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu nasion atau bangsa. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni yang pertama yaitu integrasi bangsa, dan yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, dan yang keempat yaitu integrasi elit massa, dan yang kelima yaitu integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. baiklah yang pertama yaitu integrasi bangsa. Integrasi ini menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Dan yang kedua yaitu integrasi wilayah. Integrasi ini menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Dan yang ketiga yaitu integrasi nilai. Integrasi ini menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Dan yang keempat yaitu integrasi elit massa. Integrasi ini merupakan sebuah kesatuan yang utuh dan terjamin dalam sebuah kelompok elit yang di dalamnya terdapat banyak orang. Dan yang kelima yaitu integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Integrasi ini menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kita akan membahas dimensi integrasi, itu yang mencakup integrasi vertikal dan horizontal. Sedang aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Bila kita membahas A, integrasi politik. Dalam tatar integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dan yang kedua yaitu integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Selanjutnya yaitu integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu integrasi versus disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, maka disintegrasi dapat diartikan sebagai ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau pertentangan. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial,
dan model integrasi nasional Indonesia. Yang pertama yaitu model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Yang kedua yaitu model integrasi kolonial. Model integrasi ini lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya yaitu model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Integrasi model ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu masa perintis, yaitu masa mulainya dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Yang kedua yaitu masa penegas, yaitu masa mulainya ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga yaitu masa percobaan. Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Namun perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil. Yang keempat yaitu masa pendobrak. Pada masa tersebut, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yaitu adanya ancaman dari luar, yang kedua gaya politik dan kepemimpinan, yang ketiga yaitu kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat ideologi nasional, dan yang kelima yaitu kesempatan pembangunan ekonomi. Baiklah, kita akan membahas yang A, yaitu adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Yang kedua yaitu gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Selanjutnya yaitu kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik misalnya yaitu birokrasi. Birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Selanjutnya yaitu ideologi nasional, merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Yang kelima yaitu kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.